Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali dalam Renungan 79. Hari ini kita telah sampai ke dalam Mazmur pasal yang ke-42. Ayat 2 sampai ayat yang ke-4 akan saya bacakan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Di sini Bani Korah sedang haus, sedang lapar jiwanya akan hadirat Tuhan. Bagi kehidupan kita, Bani Korah ataupun orang-orang lain, tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka semua pernah merasakan namanya tertekan. Mereka semua pernah merasakan yang namanya dicaci maki orang karena seolah-olah Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita. Dan di sini Bani Korah mengatakan hal yang sama. Orang-orang di luar sana mengatakan, di manakah Allahmu? Ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam tantangan, ketika kehidupan kita dalam suatu guncangan yang kita tidak tahu harus pergi kemana, kita tidak tahu harus berlindung kemana, dan orang-orang lain ada saja yang mengatakan, di manakah Allahmu? Dan mungkin ketika kita mendengar hal tersebut, iman kita bisa goyah, iman kita bisa ragu. Di manakah Allahmu ketika orang-orang lain melihat? Kenapa Allah tidak menolong kita? Kenapa Allah tidak memberikan kita jalan keluar? Orang-orang lain akan mencoba menjelek-jelekan kita. Orang lain akan mencoba merendahkan kita, merendahkan Allah kita. Tetapi seperti Bani Korah, kita jangan menyerah. Walaupun dalam keadaan tertekan, walaupun dalam keadaan terguncang, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Kuasanya itu tidak pernah berubah dari dahulu sampai sekarang. Dan telah terbukti bahwa Tuhan selalu memberikan kemenangan bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan itu selalu memberikan pertolongan bagi orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Di sini Bani Korah menyatakan doanya dengan sungguh-sungguh kerendahan hati. Kita bisa melihat dari nada bicaranya. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Di sini kita melihat ada suatu kerendahan hati ketika datang kepada Tuhan. Jiwanya hancur, jiwanya sedang lemah. Dan ia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati meminta pertolongan kepada Tuhan. Walaupun orang-orang di luar sana mengejek kita, walaupun orang-orang di luar sana tidak mengerti akan pertolongan Tuhan terhadap kita, kita harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan jiwa yang haus dan lapar kepada Tuhan. Kita harus memiliki kehausan untuk mencari hadirat Tuhan. Jika kehausan dalam kehidupan kita, kehausan rohani untuk mencari Tuhan dalam kehidupan kita hilang, maka orang percaya tersebut bisa dikatakan mati secara rohani. Tentunya sebagai orang percaya kita tidak mau mati secara rohani. Karena jika kita mati secara rohani, maka pertolongan Tuhan, janji-janji Tuhan itu akan terputus dalam kehidupan kita. Ketika kita menjauh daripada Tuhan, ketika ada guncangan dan kita orang lain mengatakan di manakah Allah kita, dan iman kita goyah dan kita meninggalkan Tuhan, maka kita sementara meninggalkan janji-janji Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya, tetapi biasanya manusialah yang melupakan janji-janji Tuhan. Manusialah yang melupakan kesetiaan Tuhan, sehingga manusia tidak mendapat berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan manusia. Janji Tuhan adalah suatu kesepakatan. Seperti janji-janji pada umumnya itu adalah suatu kesepakatan. Dan Tuhan berjanji akan memberikan perlindungan. Tetapi bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan hormat, dengan kehausan akan kebenaran firman Tuhan, akan hadirat Tuhan. Jadi di sini kita belajar dalam guncangan, dalam duka cita, dalam kelemahan kita, selalu datang kepada Tuhan, selalu datang mencari Tuhan. Di sini pas ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Jika kegelisahan itu timbul dalam kehidupan kita, jika jiwa kita mulai merasa tertekan karena kita merasa seolah-olah Allah tidak ada berada bersama-sama dengan kita, maka kita harus segera datang kepada Tuhan.
dengan kerendahan hati dan selalu berharap kepada janji-janji Tuhan. Lihatlah janji-janji Tuhan. Jangan lihat permasalahan kita. Jangan letakkan energi kita dalam permasalahan kita. Tetapi tujukan fokus kita kepada janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia selalu akan memberikan pertolongan. Dia selalu akan memberikan kekuatan. Dalam Matius 5 ayat yang ke-6, bagi orang-orang yang haus dan lapar jiwanya akan kebenaran firman Tuhan, akan hadirat Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ayat ini, perkataan ini ditujukan kepada saudara dan saya. Jika kita haus dan lapar akan hadirat Tuhan, selalu mencari pertolongan Tuhan, selalu mencari hadirat Tuhan, Tuhan berkata kita akan dipuaskan, jiwa kita akan dipuaskan, tidak akan lagi merasa tertekan, tidak akan lagi merasa gelisah oleh karena segala pencobaan atau guncangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi datang kepada Tuhan dengan kesungguhan, dengan meminta pertolongan kepada Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, berdoa satu kali, Tuhan belum menjawab, jangan menyerah, doa terus menerus. Karena kegigihan kita mencari Tuhan, itulah yang Tuhan lihat. Seberapa gigih, seberapa besar keinginan kita mencari Tuhan, sebegitu besar juga nanti Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Tuhan melihat hati kita, bagaimana kerendahan hati kita, kesungguhan hati kita, dan kehausan hati kita untuk mencari Tuhan. Jadi sekali lagi berharap kepada Tuhan dalam segala perkara, maupun duka ataupun sukacita. Seringkali dalam sukacita kita melupakan Tuhan. Jangan juga melupakan Tuhan. Tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan. Karena suatu saat Tuhan bisa mencabut sukacita kita. Tuhan bisa juga mencabut duka cita kita, tetapi Tuhan juga bisa mencabut sukacita kita. Segala kehidupan kita tergantung kepada Tuhan. Oleh sebab itu selalu berharap kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-8, ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan dengan kehausan, Tuhan berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang patah hatinya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang mencarinya. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan menunjukkan jalan. Tuhan tidak hanya sekedar melihat kita dan membiarkan kita, tetapi Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Tuhan yang akan menunjukkan dan Tuhan yang akan menuntun kita bagaimana kita bisa keluar daripada permasalahan kita atau guncangan kita. Dan ketika kita keluar daripada permasalahan kita atau guncangan-guncangan itu, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa, bahwa Tuhan Yesus itu kuasanya sangat besar. Tuhan Yesus telah bangkit dan sekarang Dia hidup. Dan kuasanya itu juga adalah bersama-sama dengan kita. Kuasanya telah diberikan bagi kita, bagi saudara dan saya. Janjinya telah diberikan bagi saudara dan saya. Jadi karena Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar dongeng. Ketika kita manggil nama Tuhan, Tuhan Yesus selalu mendengar. Ketika kita manggil nama Tuhan, Tuhan Yesus selalu bersedia untuk menolong kita. Datang kepada Tuhan, berharap terus kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan dan Tuhan Yesus akan selalu memuaskan jiwa kita, kerohanian kita, dan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau adalah Tuhan yang memberikan kami perlindungan, dan Engkau adalah Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Terpujilah namamu Tuhan, ajari kami untuk selalu datang kepadamu, berikan kami kerinduan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Jadikan kami berkenan di hadapan-Mu, jadikan kami setia kepadamu Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami ketika kami memiliki keraguan untuk percaya kepadamu Tuhan. Kami yakin mulai hari ini, mulai sekarang ini, bahwa Engkau akan menolong kami, bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa dan sanggup menolong segala kesusahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk janji firman-Mu bahwa Engkau akan mencurahkan roh-Mu ke atas semua manusia, maka anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu. Terima kasih buat pencurahan Roh Kudus-Mu yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami mohon kepadamu kiranya Roh Kudus menuntun segala kehidupan kami, dan kami akhirnya dapat melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, dan sekali lagi kami akan dapat menaikkan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.